kami akan membahas materi tentang kebijakan fiskal, Mata kuliah Ekonomi Makro dosen pengampu Ibu Dr. Karina Novalia, sarjana Ekonomi Magister S. Selamat menyaksikan. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap Apa sih kebijakan fiskal itu? Jadi kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah demi menjaga kestabilan penerimaan maupun pengeluaran keuangan suatu negara. Oh, gitu ya Kak. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal yaitu yang pertama, meningkatkan potensi SDM dan menurunkan angka pengangguran. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Yang keempat, mendorong laju investasi. Dan yang kelima itu mewujudkan keadilan sosial. Apa sih jenis-jenis kebijakan fiskal? Jenis-jenis kebijakan fiskal ada dua, yaitu satu, kebijakan fiskal ekspansif atau expansionary fiscal policy, dan dua adalah kebijakan fiskal kontraktif adalah contractionary fiscal policy. Kebijakan fiskal ekspansif biasanya dilakukan untuk meningkatkan harga barang pada negeri dan untuk menurunkan tingkat pajak. Nah, biasanya kebijakan fiskal ini dilakukan pada saat penurunan ekonomi sumber daya beli manusia dan juga meningkatnya tingkat pengangguran. Tujuannya adalah untuk mendorong ekonomi agar lebih sehat. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini adalah kebijakan yang menurunkan belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Caranya dengan pemasukan yang lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan ini dikeluarkan pada saat kondisi perekonomian yang ekspansi sedang memanas sehingga dapat menurunkan permintaan. Instrumen dari kebijakan fiskal ada tiga. Yang pertama itu pajak, yang kedua obligasi publik, dan yang ketiga pengeluaran belanja. Sektor penting dalam instrumen kebijakan fiskal adalah pajak, baik dari sektor domestik maupun luar negeri. Dalam mencapai tujuan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan daya tarik manusia melalui pajak. Contohnya, seperti jumlah pajak yang diturunkan, jumlah output barang dan jasa semakin meningkat sehingga meningkatnya daya tarik masyarakat. Instrumen yang kita bahas selanjutnya adalah pengeluaran belanja negara. Hal ini seperti konsep dasar dari apapun yang terjadi. Seperti dalam kehidupan diri kita sendiri, sama halnya seperti penurunan pendapatan keluarga. Tentunya kita akan berusaha untuk berhemat dan menekankan pengeluaran agar terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan juga pendapatan. Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir adalah obligasi publik atau surat utang bagi warga negara. Surat ini dikenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang pada negara dan negara tersebut akan mencicil utang beserta dengan bunga pinjamannya. Contoh kebijakan fiskal yang pertama itu tax amnesty. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia yaitu
teks amnesti pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Penerapan harga eceran tertinggi. Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penerapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HEP. Barang dengan HEP umumnya adalah obat-obatan dan sembako.